Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK kelas 1 Surabaya, Bapak Munawar SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK kelas 1 Surabaya, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK kelas 1 Surabaya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara aksi nyata diseminasi budaya positif SMK kelas 1 oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Supono Adi Sucipto. Selawat serta salam hendaklah selalu kita sanjung kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam dengan rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya Eder Hamawati menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang penuh semangat menghadiri aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK kelas 1 ini, sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada kegiatan hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK kelas 1 Surabaya. Kemudian yang kedua, workshop atau pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yang kemudian kegiatan ditutup dengan doa. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar, dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, acara kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK kelas 1 Surabaya, Bapak Munawar SPD MPD. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Pak Cip, yang saya hormati para ketua kompetensi sekalian, kepala bengkel, bapak guru, staf yang saya banggakan. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita pada hari ini ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat bisa memenuhi undangan dari aksi nyata diseminasi budaya positif SMK kelas 1 Surabaya. Ada dua kata kunci Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini yang perlu saya angkat dan saya garis bawahi. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif dalam hal ini, mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak ini, budaya positif SMK kelas 1 bisa dikembalikan. Yang pertama, budaya positif SMK kelas 1 muncul tahun ke tahun sampai pada hari ini sejauh pengamatan saya. Yang pertama itu adalah beberapa saat yang lalu kami ditanya oleh Pak Ramdon, "Dir, ini gimana?" Karena performa sekolah ini kan dilihat oleh luar dan sebagainya. Gimana kalau nentek dan sebagainya ini kita belikan semua? Saya saat itu kurang setuju. Yang nggak punya aja Mas. Akhirnya keputusan berembuk dengan bendahara, berembuk dengan yang lain, diputuskan kita belikan nentek, kita belikan pin yayasan orang tua. Namun fakta yang terjadi Bapak Ibu, kita harus ingatkan dan ingatkan. Calon guru penggerak ini adalah
kedepannya adalah pengganti dari CKS yang dahulu, calon kepala sekolah diklat yang dilaksanakan terakhir di tahun 2021. Setelah itu, untuk calon pengawas dan calon kepala sekolah di situ adalah dengan adanya calon guru penggerak ini. Di calon guru penggerak hampir sama pelatihannya, hampir sama kegiatan-kegiatannya dan sebagainya. Maka dari itu Pak Cip dalam hal ini sedang di Kawah Chandra di Muka untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya. Ke depan nanti ekspektasi pemerintah dengan program ini nanti kiranya bermunculan calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas yang sudah punya wawasan yang luas seperti itu. Maka dari itu perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua, inilah sebagai sarana kita untuk meniti karir kita bersama. Kembali ke budaya positif SMK 1, saya berharap nama SMK 1 ada di pundak kita bersama. Ya, paling tidaknya KAL 1 ada di pundak kita. Kalau kita tidak bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, bagaimana anak-anak ini nanti? Ada sebuah pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kita tidak melakukan sesuatu kebaikan, maka anak-anak kita jauh nanti tidak akan melakukan kebaikan. Kembali ke budaya positif SMK 1 harus kita tumbuh kembangkan. Ya, kita melakukan perubahan dalam semua, termasuk bagaimana mengawal pembelajaran, mengakhiri pembelajaran. Fasilitas yang ada kami berusaha untuk mengawal terkait hal itu, agar supaya sekolah kita nanti bisa dikenal di luar lebih baik dan lebih baik lagi. Ditambah lagi ada salah satu guru yang terpilih di calon guru penggerak ini, saya berharap ada hal-hal yang baru, ada warna-warna baru, ada informasi-informasi baru, hal-hal apa untuk mengembangkan sekolah kita ini. Itu saya kira sambutan yang bisa saya sampaikan mengawali diseminasi budaya positif SMK 1 dari calon guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK KAL 1 Surabaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Munawar SPD MPD. Selanjutnya pada acara pokok, yakni aksi nyata diseminasi budaya positif SMK KAL 1 Surabaya yang akan disampaikan oleh Bapak Supomo Adi Sucipto selaku calon guru penggerak angkatan 11. Baik, terima kasih Bu Eli atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK KAL 1 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, yang kami hormati Bapak Ibu Kapoldi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan Guru Pengajar. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Karena pada pagi acara ini Bapak Ibu bisa berkumpul di ruang rapat Unta Dewa dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang ada di SMK KAL 1 Surabaya. Kebetulan saya di sini sebagai narasumbernya, saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi nanti kami mohon apa yang saya sampaikan nanti bisa disosialisasikan atau bisa diterapkan di kelas atau di sekolah kita. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, tentunya Bapak Ibu sampun semerep budaya positif tadi disampaikan sama kepala sekolah, kita punya ciri khas dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tiap pagi ada apel pagi. Apel pagi itu merupakan ciri khas dari sekolah kita. Coba Bapak Ibu bisa melihat di sekolah lain, pasti tidak ada. Kita kebetulan demografisnya terletak di dalam lingkungan angkatan laut. Jadi seperti itu Bapak. Ya, baik. Nanti sebelum kita memulai, ini saya ajak jenengan untuk senyum dulu. Kayaknya tegang ini. Jadi
arahan dari Bapak Kepala kayak kayaknya kurang semangat ya. Monggo, Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Bapak Ibu berdiri. Oke. Coba berikan senyuman yang terindah dengan rekannya. Silakan berhadapan-hadapan ada pasangannya. Silakan. Senyumnya ada kelihatan giginya Pak. Nah, sudah kelihatan giginya. Nah, lepaskan Oke, jadi hari ini kita harus bahagia. Kemarin yang disampaikan sama pembicara narasumber kemarin Pak Raffi. Kalau kita ingin bahagia, berarti apa? Kita harus sholat dulu. Seperti yang disampaikan sama Adhan gitu kan. Pertama apa? Allahu Akbar. Berarti apa? Takbir kan gitu ya. Kedua apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Hayya sholat nih. Setelah itu baru menuju kebahagiaan yang disampaikan oleh Pak Raffi kemarin. Bapak Ibu terima kasih sudah tersenyum. Alhamdulillah kelihatan orang-orang positif. Wah, senang sekali saya. Berjumpa dengan orang-orang hebat, guru-guru hebat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada kesepakatan dalam forum ini saya tulis ini sebagai pemantiknya. Yang pertama, menghargai siapapun. Ini ya. Menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. 3, izin saat keluar ruangan. 5, boleh makan minum dengan tenang. Ini makanannya belum datang Pak Ibu. Minumnya nanti tak tolong begini. Ini apa perlu ditambahkan ya? Kenapa Pak? Moga, apa cukup ini aja? Moga, sepakatan hari ini apa? HP dimatikan sana lah itu dunia. Apa Pak Ibu? Sudah ini aja Oke, kita sepakati. Jadi nanti kita selama kegiatan diseminasi ini kita sepakati bersama forum ini ada 5 kesepakatan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini Bapak Ibu mengenai budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini ada 7 di sini ya. Konsep intinya yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Ini sudah saya praktekkan di kelas 11 TKRB dengan Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Terus yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir 3, restitusi. Kalau 3 restitusi ini nanti berkaitan dengan konseling. Ini kalau di konsepnya guru penggerak namanya 3 restitusi. Jadi hampir sama, cuma disimpulkan, disederhanakan. Selanjutnya yang pertama ini tentang perubahan paradigma belajar. Saat ini memang kurikulum Merdeka itu terjadi berubah. Kalau dulu kita mengajar pusatnya ke guru jadi guru center kan gitu berpusat pada guru. Namun saat ini terjadi perubahan bahwasanya yang menjadi pusat adalah murid. Jadi kita buka perubahan paradigma belajar. Intinya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini saya masih belajar kemarin, modulnya masih modul 2.1 berkaitan dengan ini, berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Maksudnya begini Bapak Ibu, berdiferensiasi bukan berarti nanti Bapak Ibu membuat modul beda-beda. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada mahir, sedang, dan belum mahir gitu. Jadi nanti ada capaian tersendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu membuat naskah soal berarti ada naskah yang hot, naskah yang sedang, naskah yang low. Jadi nanti seperti itu Bapak Ibu. Akan terlihat anak ini masuk kategori berapa, kategori apa. Dan nanti kalau sudah ketemu anak
anak ini yang terbaik. Nah, nanti kita sebar di dalam kelompok yang ada, buat kelompok kecil gitu. Nah, nanti kita akan taruh anak-anak yang sudah mengalami percepatan tadi itu ditaruh di kelompok kecil. Misalkan kelompoknya ada 5, misalkan kita menemukan sudah ada 5 orang, dan itu akan memudahkan kita, membantu kita untuk proses pembelajaran nanti. Bisa mengajari teman-teman yang belum bisa. Istilahnya tutor sebaya, oke. Jadi ada tutor sebaya yang nantinya mereka akan mengajari teman-temannya yang belum bisa. Nah, seperti itu. Kalau kita berikan soal, biasanya kalau orang anak yang pandai itu biasanya menyelesaikan soal cepat gitu ya. Kadang bosan. Nah, untuk itu bisa diberikan tambahan soal. Kalau memang nggak diberikan tambahan soal, anak itu dimasukkan ke kelompok kecil. Jadi membantu teman-temannya dan rekan-rekannya. Nah, ini Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhannya. Anak tidak akan sama kemampuannya. Ini nanti kalau bicara seperti ini berkaitan dengan kecerdasan siswa. Bukan berarti siswa tidak bisa matematika, anak itu bodoh. Bukan. Berarti apa? Kecerdasan di bidang matematika itu kurang. Saya ini kuliah menghindari matematika, Bapak. Ngapunten. Saya kuliah psikologi menghindari matematika. Namun akhirnya ketemu dengan matematika apa? Statistik. Ya itu ya. Jadi saya ketemu dengan statistik tetap harus dihadapi karena memang untuk mengerjakan skripsi harus ada data dan harus ada nilainya kan gitu ya. Jadi ada value-nya. Anak ini seperti ini, kalau memang kita ada perlakuan berarti berbeda. Kalau hanya 2 variabel itu cepat nih. Kalau 3 variabel berarti kan nanti ada perlakuan. Oke, seperti itu oke. Jadi sesuai dengan perkembangan siswa. Untuk mewujudkan profil Pancasila, nah ini ada 6 ya. 6 yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis gitu. Itu gitu. Nah, sudah nanti. Ya, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini kalau ditanya berarti kan pakai P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya nanti ada kebinekaan global, terus ada kearifan lokal, ada kepekerjaan dan banyak tema gitu. Kalau sekarang ini mungkin temanya ini mau pemilihan OSIS, berarti pesta demokrasi gitu. Nanti ada pesta demokrasi gitu, seperti itu. Lanjut. Nah, ini disiplin positif. Kalau berbicara dengan disiplin positif di benak Bapak Ibu apa? Di benak Bapak Ibu berbicara dengan disiplin, tepat waktu, okay. Ini Bapak Ibu, ini disiplin positif. Ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sudah ada di profil pelajar Pancasila. Okay. Kalau kita berbicara masalah jujur itu sudah masuk ke poin bertakwa, kan gitu nih. Nanti masuknya situ itu poin tertinggi. Kalau dulu ada di zaman 90-an ada P4 kali, pedoman pengamalan penghayatan Pancasila. Terus yang berikutnya ini disiplin positif lebih mengarah disiplin diri, ya, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini biar ada kontrolnya, nggak hanya langsung terjang aja. Yang terakhir ini motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, bukan karena hukuman. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau di modul ini banyak sekali. Ini saya ambil contoh, hanya 2 ini. Ini ya, IBO Primary Years Program. Nah, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, jadi keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini masih banyak saudara. Ini saya ambil contoh seperti ini.
kalimat-kalimat yang mengandung kebajikan. Nah ini seperti ini ya, tanpa ada ras, suku, ras dan agama. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kita menganut ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini nggak mungkin saya masih belajar, ini saya kasih logo-logo yang semacam ini. Ini yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Berarti apa? Kita harus bertoleransi antar sesama agama, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian berkebinekaan global. Berarti apa? Kita menerima keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita tidak bisa membedakan suku, ras, dan agama. Karena Indonesia ini negara yang banyak sukunya dan agamanya, dan itu diiringi sama negara-negara lain. Kok bisa bersatu gitu guys? Yang ketiga, bergotong royong. Gotong royong untuk saat ini di kota-kota besar sudah semakin lama semakin luntur gitu. Jadi ada rasa kebersamaan itu kalau gotong royong hanya pada saat 17-an saja gitu. Jadi kita kumpul guyup kalau 17-an saja. Tapi kalau bergotong royong di daerah pedesaan itu masih tumbuh karena memang belum tersentuh oleh modernisasi. Okay? Jadi kita tumbuhkan lagi, kita bergotong royong, misalkan kita terapkan di lingkungan sekolah, kita bersih-bersih, Jumat bersih, gitu saja Pak. Diprogramkan nanti Jumat bersih, olahraga, nah itu kita laksanakan. Selanjutnya mandiri. Mandiri ini kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Kalau memang diterapkan di sekolah, berarti kan budaya mandiri ini tidak boleh mencontek kan gitu nih. Jadi kita harus mampu dengan kemampuan diri kita sendiri. Pasti kita mampu gitu. Terus yang kelima, bernalar kritis. Kita mengajarkan kepada murid-murid kita itu untuk bernalar kritis. Dalam artian apa? Di saat kita mengajak siswa kita untuk mendidik kepemimpinan siswa, itu anak dilatih untuk apa? Berorganisasi. Jadi mereka akan berpikir kritis di saat mereka mengadakan rapat, menentukan program atau melaksanakan kegiatan dan berkaitan dengan kegiatan sekolah. Ini nanti mereka akan brainstorming, musyawarah untuk mufakat bagaimana baiknya program itu berjalan. Okay? Terus kreatif. Kalau kita berbicara kreatif, sebenarnya murid-murid kita kreatif pada bidangnya gitu. Ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi yang Bapak tahu apa Bapak Ibu? Motivasi ada dua. Apa motivasi dalam diri, ya? Motivasi dan dari luar, ya? Seperti itu, ya. Nah ini Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti orang itu akan berubah kalau dia misalkan datang tepat waktu ke sekolah ini hanya ingin menghindari hukuman atau hanya ingin menghindari rasa ketidaknyamanan. Ada yang memang motivasinya datang seperti itu biar tidak kena hukum, dia datang lebih awal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ada siswa kita memberi kita, mungkin Bapak Ibu menjanjikan, kamu kalau datang lebih awal di sekolah, nanti Pak Cipto akan kasih kamu uang, saya kasih hadiah. Nah itu kalau seperti itu, pemantinya semacam itu tidak akan lama Bapak Ibu, karena memang faktornya hanya karena hadiah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau tidak berikan hadiah, anak itu tidak akan termotivasi ya. Jadi motivasi yang semacam itu nggak baik juga gitu. Terus yang terakhir, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini motivasi intrinsik. Yang terpenting itu motivasi dalam diri. Kalau Bapak Ibu memberikan motivasi, misalkan Pak Rizky, Bu Juli, terus Pak Anas berikan motivasi untuk mengubah perilaku siswa kita, yaitu dari luar gitu.
Kadang anak itu bisa terima, kadang tidak bisa terima, kan gitu. Kadang-kadang menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Anak bisa berubah, kadang-kadang motivasi itu muncul dari orang lain. Setelah itu dia menanamkan kena momentumnya, baru dia akan berubah. Kalau nggak ada motivasi dalam dirinya, misalkan saya ingin merokok, terus saya ingin berhenti merokok, ya orang ngomong gampang, ini enak merokok kan gitu. Tapi kan nggak semudah itu, Saya ini rasanya kalau nggak merokok, dulu rasanya kejut. Saya merokok mulai kelas 1 SMA, berarti tahun 91 saya merokok, sampai tahun 2001, 10 tahun saya merokok. Jadi bagaimana menghilangkan merokok itu sangat butuh perjuangan yang sangat-sangat berat. Jadi ada rasa nggak enak. Biasanya kalau makan, kalau nggak merokok nggak enak. Jadi ada sesuatu yang hilang. Psikis kita merasa terganggu gitu. Jadi psikis kita yang terganggu itu psikis kita. Nah ini nggak enak, rasanya nggak enak gitu. Ini saya berharap nanti motivasi itu muncul dari ini, dari dalam diri. Nah ini contohnya. Nah ini Bapak Ibu, ini saya sampaikan, kalau Bapak Ibu memberikan hukuman itu pasti akan ada dampaknya. Ini namanya identitas gagal. Hukuman ini juga berdampak pada mental siswa, psikis anak. Saya yakin kalau Bapak Ibu menghukum yang berlebihan pasti akan terkenang sepanjang masa. Karena fase itu, di saat ini kan fase remaja, dia akan mengenang selamanya. Pak, saya masih ingat Bapak menghukum saya saat saya nggak bawa atribut sekolah. Bapak nyuruh saya berdiri dan di depan bendera suruh hormat. Nah itu sampai 1 jam Pak, itu ingat dari saya. Jadi sebenarnya hukuman yang semacam itu tidak baik juga. Kemudian untuk identitas sukses ini konsekuensi. Konsekuensi itu kan sudah ada aturan, peraturan sekolah sudah ada. Kita terapkan secara bersama-sama dan kita pahami dan kita tawarkan ke siswa kita. Kadang-kadang peraturan itu kita buat dari guru aja tanpa melibatkan siswa. Kalau melibatkan siswa berarti apa? Perwakilan yang akan kita pakai siapa? Ya OSIS kan gitu. Nggak semuanya siswa kita libatkan, nanti nggak selesai-selesai. Karena kepalanya banyak lagi nanti masukannya. Saya yakin di sekolah ini pasti ada peraturan sekolah. Saya lihat ada di lobbynya ini orang itu ada poin-poinnya juga. Kalau berbicara peraturan berarti nanti bicaranya apa? Dilarang pasti ya. Itu kalimat negatif ya. Dilarang, jangan, tidak boleh kan gitu ya. Nah ini pasti secara psikis orang itu akan mengulang atau melaksanakan. Kalau kita bilang jangan dipegang, cat masih basah. Di saat Bapak Ibu tidak ada orang, pasti akan pegang. Teman tak jadi tulisan, gitu ya. Nanti seperti itu. Jadi sifat manusia itu apa? Selalu melanggar. Bukan berarti peraturan dibuat untuk dilanggar. Baik. Ini sedangkan untuk selanjutnya aja Pak, restitusi. Restitusi itu sama halnya dengan konseling. Konseling yang ada di BK. Jadi nanti ada 3 restitusi, itu fungsinya menstabilkan identitas, menenangkan jiwa anak, dia akan bersalah. Terus yang kalau di psikologi namanya di konselor, apa itu namanya Pak? Menjalin hubungan dulu, mengakrabkan hubungan dulu. Yang kedua itu menstabilkan, selalu validasi tindakan salah. Kalau di psikologi namanya menggali informasi. Jadi nanti ada parafrase, terus ada konfrontasi seperti itu keterampilan konseling. Kalau di sini diajarkan yang simpel-simpel, semua Bapak Ibu guru bisa memakainya. Kemudian kalau di restitusi ini bukan hukuman, tapi solusi berasal dari siswa itu sendiri. Kita tawarkan kepada anak-anak, pada murid kita, ya kalau misalkan terlambat, kenapa kamu terlambat? Kan gitu. Kita tanyakan, ini Pak, rumah saya jauh dan sebelum saya berangkat itu saya ngantarkan adik saya dulu. Itu kan problem. Kalau masalahnya topiknya terlambat, tapi latar belakang masalah pasti akan berbeda. Kemarin setiap malam Pak bantu ibu jualan nasi sampai jam 12. Nah ini kan harus ada solusi. Berarti apa? Kalau yang semacam ini berarti kita harus libatkan orang tua karena anak dieksploitasi untuk bekerja. Maksudnya baik, membantu orang tuanya untuk mendapatkan income.
ekonomi, untuk kebaikan ekonomi. Tapi di satu sisi ini akan mengganggu stabilitas dalam pendidikan anak. Pasti akan terganggu ya. Apa datanya terlambat, terus pelajaran ketinggalan, dan ini harus ada home visit. Kita harus ketemu dengan orang tuanya. Pak, Bu, ini bagaimana? Pak, Bu, ini solusinya bagaimana? Jadi sedikit sustinya tidak hanya pada anaknya tapi juga pada orang tuanya. Oke, oke. Lanjut. Ini masih lanjutannya lagi. Ini Bapak Ibu nanti saya berikan kalau Bapak Ibu perlu. Ini selanjutnya keyakinan kelas. Kemarin sudah saya paparkan, ini tadi saya mau masukkan di sini Bapak Ibu. Cuman waktunya kok nggak nutut. Kelas 11 TKRB ya Pak. TKRB cuma kemarin itu berbarengan dengan foto bersama foto kartu pelajar gitu. Jadi saya katakan maksimal ya sudah maksimal, kuotanya forumnya sudah terpenuhi. Kalau memang itu kendalanya, ya memang bilang kendala ya kendala, tapi bisa teratasi gitu. Keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara Bapak Ibu guru dan murid-murid yang ada di kelas gitu. Selama ini Bapak Ibu tahu ya keyakinan kelas, baru dengar ya? Ya baru dengar ya, keyakinan kelas. Yang tahunya kan kesepakatan kelas dan peraturan kelas gitu. Kalau peraturan kelas itu nanti jumlahnya sangat banyak, bisa pakai 50 bisa. Tapi kalau untuk keyakinan kelas tidak terlalu banyak dan itu kalimatnya positif semua dan universal dan abstrak nanti. Gitu, gitu. Ini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Monggo, Bapak Ibu. Kok bukan peraturan kelas, tapi harus keyakinan kelas? Gitu, yang tadi saya sampaikan gitu. Keyakinan kelas itu beda gitu. Jadi kalau peraturan kelas itu nanti anak cenderung untuk melanggar lagi karena kalimatnya banyak kalimat yang negatif. Tidak boleh membawa rokok, tidak boleh membawa handphone, ya, tidak boleh mengaktifkan handphone saat kegiatan belajar mengajar, itu kan tidak boleh semua ini. Nah, jadi dilarang membawa make up, dilarang make up berlebihan, kan kalimatnya sudah negatif semua. Jadi kita saat ini harus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Itu. Nah ini keyakinan kelas. Ini ya yang saya sampaikan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Tentunya ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah ini nanti harus ada kesepakatan. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan sebagai wali kelas. Dicoba, ya, nanti pakai ini berapa? Kertas yang warna-warni, apapun namanya, yang kemarin nanti sticky note adalah keahliannya. Sticky note, pakai sticky note yang warna-warni itu nanti silakan ditempelkan keyakinan kelas kita apa. Jadi kalau memang ada yang sama ya harus kita cabut. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Maksudnya apa? Yang tadi saya sampaikan kebijakan kebajikan tadi gilingnya kebajikan ya. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang pertama bersifat abstrak. Kalau tadi ini maksudnya universal. Misalnya kalau dilarang merokok, bahasa yang pas apa? Dilarang merokok apa Pak Ibu? Yang pas kalimat positifnya ya bisa juga gitu bikin sehat jadi rokok gitu. Tapi yang pas ini seperti juga sehat dimulai dari saya, berarti kan abstrak gitu. Jadi kalimat itu mengena semua. Kalau pengen sehat ya dimulai dari diri kita. Kalau orang lain yang memberikan kan pasti nggak akan bisa. Pacaran merokok, muncul merokok kan gitu. Habiskan, berhenti merokok nggak bisa. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Ini diambil dari ini tadi apa? Kalimat-kalimat dari kebajikan-kebajikan yang tadi yang saya sampaikan. Kalau di kita
pakai profil pelajar Pancasila. Oke, di situ karena ini programnya dari pemerintah, profil pelajar Pancasila sudah masuk semua di sini. Kemudian ini dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya yang positif, jangan kalimat yang negatif. Nanti pasti akan diulang. Kalau positif dia akan, oh iya, berarti tidak seperti itu kan gitu nih. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Kalau banyak-banyak nanti kesulitan gitu. Di yang penting-penting saja. Kalau peraturan sekolah tetap ada, gitu, apa-apa nih. Gitu. Kemudian disesuaikan kondisi kelas sekolah yang mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Kalau memang semuanya berarti harus ada perwakilan. Perwakilannya siapa? Bisa tiap kelas ada ketua kelas dan pengurus kelas. Nanti bisa diterapkan. Nah ini contoh-contohnya kemarin saya buat. Ini saya buat sendiri nih. Ini kan berbicara sopan kepada guru dan teman. Ini kalimatnya positif semua. Memberikan rasa aman kepada sesama, tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, sehat dan lingkungan sekolah. Nah ini kan berarti kan sama, tidak boleh merokok. Nah, ini kan masuk sini. Semuanya tercakup di sini. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah ini, yang tetap bersih dan diri, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar teman. Nah, ini empati, ini kerjasama sudah masuk sini. Nanti poinnya kan nanti bergotong royong. Oh, explaining dulu nih, kayaknya capek nih. Materi sesi pertama sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, kita ber-explaining dulu nih, biar nggak capek kayaknya sudah tidak fokus ini. Ada yang bisa memimpin explaining, saya tawarkan ke Bapak Ibu. Ada? Nggak ada. Oke, explainingnya kita aja Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, ini kita buat alunan musik yang enak. Kalau saya bilang cek tes ya. Ceknya gini ya Pak. Pukul di meja, cek, tesnya dituduhi. Oke, nah, jadi kita coba gitu bisa gitu. Oke, coba moga kita mulai nih. Cek, tes, tes, cek. Oh, kayak enak. Kita ulangi lagi. Tes, cek. Tes, cek. Gitu begini. Biar fokus lagi di sini, nggak kantor ya, sebentar ini nanti. Oke, lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah ini cara mencapai tujuannya ini dengan berbagai cara. Asalkan kebutuhan dasar itu kita terpenuhi, gitu. Seperti itu, gitu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup ini di dalamnya ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, terus kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini kebutuhan manusia yang mutlak ada 5. Kalau dikembangkan ya nanti ada lagi. Misalkan dengan bertahan hidup, ini kalau anak ngompas itu berarti kan bertahan hidup gitu. Tujuannya apa? Ya ingin makan kan gitu nih. Misalkan anak itu minta uang dengan temannya dengan paksa, ya ngompas saja. Atau minta makanan, dibelikan makanan di kantin. Aku tuh kok mau pangan. Anaknya kan takut gitu. Jadi bisa apa? Ada bertahan hidup dan penguasaan gitu. Pada siswa tadi dia sebagai penguasa. Anak itu kan takut, yang lainnya kan dikomas takut gitu. Jadi seperti itu. Misalkan kalau Bapak Ibu senang traveling, berarti kan ini tadi bisa masuk ke senangan, berarti berkaitan dengan hobi gitu. Anda bahagia, Anda sukses, nah ini maksudnya kesenangan. Bisa juga di kebebasan. Kalau Bapak Ibu
pengen bebas, saya pengen pergi ke pantai biar saya bebas, teriak selapang-lapangnya. Nah itu berarti kan kebebasan yang kita inginkan. Kalau kesenangan ini juga berkaitan, kesenangan ini berkaitan dengan hobi yang kita punya. Ya. Kalau penguasaan ini bisa juga penguasaan materi, penguasaan ilmu yang Anda kuasai, penguasaan tentang kekuasaan. Ya. Jadi orang itu takut karena kekuasaan yang Anda punya. Sedangkan kasih sayang ini rasa diterima, diperhatikan, ya dipedulikan, ini seperti ini. Ya. Ini pasti nanti ada anak didik kita yang biasanya sering dipanggil itu kan tujuannya kan apa? Ada masalah sebenarnya di dalam keluarganya. Okay. Biasanya anak-anak yang broken home. Di sini saya yakin banyak kasus-kasus broken home itu banyak. Kenakalan orang tua berdampak pada kenakalan anak gitu. Seharusnya parentingnya juga orang tua juga anaknya akan gitu. Karena memang kalau orang tua nakal sampai nikah lagi, ya itu yang terjadi ini dampaknya kepada anak. Kalau anak laki-laki paling lakinya ke minum. Kalau perempuan bisa juga jual diri kan gitu nih. Apapun ini kasarannya kan gitu nih. Jadi itu yang punya. Jangan sampai alhamdulillah di sekolah kita terjadi yang semacam itu. Nah, ini pernyataan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi gagal dia, belum terpenuhi kan. Ini ada kasus contoh nih. Moga Bapak Ibu bisa cermati nanti apa yang Bapak Ibu lakukan. Gini ya, ini saya pakai nama Bu Dona, kan nggak ada di sini. Nanti kalau saya pakai nama Bu Ige, wah Bu Ige nanti tersinggung nih. Oke, Bu Dona, guru wali kelas 11 TPMB, sedang bingung menghadapi ulah Tommy, salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dona, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Mungkin ada yang bisa jawab. Monggo, panas. Ya, ketok interaktif. Monggo, Pak Rizky. Ada studi kasus yang semacam ini, nanti bagaimana pemecahannya? Yang pertama kita tanyakan problematikanya dulu Pak. Biasanya orang lepas itu karena apa? Dulu saya juga korban dari Kompas. Itu ya rata-rata itu yang pertama rasa keinginan yang berlebih. Gitu nih. Itu Pak. Sampai-sampai saya dulu itu naruh uang itu bukan di saku tapi di dasi. Di dasi kan ada selentar uang itu. Nah itu, tapi saya rata-rata karena saya dulu itu yang Kompas saya itu ya rata-rata seperti itu buat tambahan jajan. Gitu. Itu meskipun sudah dikasih orang tuanya uang saku atau bontotan, tetap aja ada rasa kurang dari si pelaku, si yang Kompas. Terus yang kedua, ini yang kejadian yang kayak kemarin yang di kelas TKRA. Itu dia sudah dikasih bontotan Pak, cuma rasa isengnya itu mencuri sebuah roti. Gitu. Ini terjadi kasusnya sama Terjadi, iya. Jadi kebanyakan sekarang itu ya sudah seperti itu, makanya beda dari seperti itu. Dari sisi saya tanyai, dia sudah dikasih uang sama orang tuanya, tapi kenapa kok dia mencuri roti? Karena rasa keinginan buat memakan hal itu sama juga. Berarti kan ada kebutuhan rasa iri. Kebutuhan apa itu Pak? Kebutuhan Bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, gitu. Untuk menyelesaikan masalah ini gimana Pak? Apakah perlu mengundang orang tuanya? Apakah cukup dituntaskan sekolah? Kalau kemarin saya undang orang tuanya Pak, karena kejadian di kelas itu kan beberapa kali hilang, mulai topi, barang dan sebagainya. Gitu. Hal sepele, mulai makanan aja hilang dan dia mencuri dalam membuka tas terus mengambil barang itu kan sudah mencuri tanpa pengetahuan si pemiliknya. Maka dari itu orang tua kemarin saya panggil. Itu Pak. Berarti harus buat keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas dengan mencuri apa ya? Pas apa?
kalimat yang negatif, positif. Yang positif apa? Ini harus guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Indonesia. Apa ini? Pokoknya hilangkan kalimat tidak, ya gitu. Tidak boleh mencuri, jangan mencuri, ya gitu ya. Terus apa? Jangan mencuri, ya gitu. Hindarkan kalimat-kalimat itu apa namanya? Dilarang mencuri, apa? Nanti dibuat kesepakatan kelas saja. Ingat dosa yang mencuri. Lagi, kita sekarang ini harus bermain dengan bahasa. Ini bermain dengan bahasa, Bapak Ibu. Masalah keyakinan kelas ini itu nanti kita terapkan, coba kita terapkan nanti. Saya bantu nih Bapak Ibu. Nah, misalkan nanti masuk di kelas berapa? Kalau di kelasnya Sinta nanti kita buat kesepakatan kelas. Jadi nanti kita buat poster gitu ya. Jadi gitu Pak. Untuk masalah bahasa saya kurang masih. Ya nanti kita belajar dosa yang mencuri ya. Guru bahasa aja. Oh gini aja, bisa juga gini. Buat apa? ngambil uang. Menjaga apa ya? Menjaga barang milik sendiri dan orang lain itu bisa ya. Saya katakan menjaga sama-sama apa? Percaya lah istilahnya ini. Masih terlalu abstrak ya. Kurang kan ya. Menjaga barang milik sendiri dan orang lain. Misalnya ada kebersamaan gitu loh antara sekolah, gitu. Nah gitu. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin ada kasus yang lain, mungkin yang bisa ditangani. Mungkin Bu Dwi ini kan juga BK pernah mengalami kasus yang bagaimana Bu? Baik, sangat keras ya. Nah, sekarang, kita sharing-sharing aja, kita sharing nanti biar kita bisa. Untuk kasus yang seperti itu atau kasus lain? Ya kasus yang sama seperti ini tidak apa-apa, kasus lain juga nggak apa-apa. Nanti kan kita amati dia kebutuhan dasar manusianya apa gitu. Siap. Untuk yang sering terjadi di kelas 11 mungkin siswa kelas 11 kehilangan atribut alasan ya misalnya. Ya, seperti dasi, baret itu sering kali kami mendapatkan laporan Bapak. Jadi ya untuk atributnya di dalam kelas dia taruh di dalam tas kemudian hilang. Kemudian anak tersebut laporkan kepada saya, kemudian sempat saya konseling untuk menanyakan kejelasannya waktu terjadi kehilangan tersebut dan indikator yang anak bersangkutan dan calon terduga juga kami datangkan seperti itu Bapak. Maksudnya ini praduga tak bersalah maksudnya. Ya, berarti orang tuanya juga diundang ini? Enggak, belum ya? belum sampai. Belum sampai. Tapi anaknya sudah buat pengakuan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada yang lainnya sudah baca ya. Baik, kita kembalikan. Berarti Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Rizky, ini kan berarti apa? Ini bertahan hidup sama apa? Penguasaan. Tadi Pak Rizky kan di Kompas, berarti kakak kelas jenengan, berarti kan tunjukkan powernya gitu. Sini loh aku ya. Berarti dia ingin diakui sebagai ketua gengnya atau bagaimana gitu di sekolah situ. Itu loh aku kan gitu nih. Jadi itu yang ditakuti. Berarti apa? Kalau anak-anak takut berarti apa? Ini berarti kan kesenangan ya. Berarti kan kesenangan. Dia senang dengan temannya yang takut kan gitu, tertawa, wah kau kan gitu nih. Jadi kesenangan gitu. Kalau kasih sayang, ini berarti kan dia diundang sama orang tuanya biar orang tuanya apa? Memperhatikan dia, teman-temannya memperhatikan dia, gurunya memperhatikan dia, gitu. Seperti itu nih. Ini berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Memang sekolah kita ini banyak sekali kasus kalau kita mau gali gitu. Dasarnya memang ya broken home kayak gitu gitu. Ekonomi lemah seperti itu gitu. Kalau kita memecahkan masalah tanpa masalah, tidak bisa akan penggantian gitu. Nggak bisa tadi. Oke, ini berarti ini Pak. Nanti ada jawabannya nih gitu. Nah ini ya. Karena alasan Romi yang pertama. Berarti apa? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah
kebutuhan dasar untuk bertahan hidup survival gitu yang tadi saya sampaikan gitu. Berarti kan dia butuh makan, ya, butuh minum, nah, seperti itu gitu. Alasan Tommy yang kedua tadi sama sampaikan gitu. Nah ini kan dengan dipanggilnya orang tua ya ini, nah, gurunya, nah ini orang tua membutuhkan orang tuanya, bunda juga memperhatikan. Nah ini artinya apa? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya dia loss untuk itunya, loss kendali, loss kontrolnya, dia tidak dapatkan kasih sayang gitu. Dari orang tuanya juga dari bapak ibu guru yang ada gitu. Dia ingin cari perhatian gitu. Berikutnya ini yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan gitu. Jadi saya sampaikan Pak Rizky tadi kan takut gitu dengan kakak kelasnya, berarti kan dia punya kekuasaan yang lebih untuk membuli adik kelasnya gitu. Kenapa kok harus adik kelasnya kok nggak sama-sama temannya? Berarti kan ada yang lebih, istilahnya lebih rendah lagi kan gitu, bisa ditekan gitu. Under pressing-nya kan adik kelas, bukan sesamanya. Biasanya dia takut. Alasan berikutnya, yang ketiga ini kebutuhan akan kebebasan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Ya, dia ingin bebas tanpa beli, ya. Ini seperti ini. Ya, paham dulu ya. Ini tadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Ini ada hukuman, ada apa? Membuat rasa bersalah, ada rasa teman, ada sebagai tim pemantau, dan yang terakhir ada manajer ini. Ini Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu menjadi guru sebagai apa? Posisinya begini ya. Kalau ada masalah ini gitu, penghukum dan ini membuat merasa bersalah. Gitu. Kadang juga sebagai teman, misalnya pokoknya suka telat, tapi itu jolali ya, dan goreng 10 biji deh karena tahu isi kan gitu. Kalau tim pemantau ini biasanya dilakukan, kalau di sini berarti siapa? Bingsis kan gitu. Yang melakukan Bingsis, kita bedakan. Alhamdulillah Pak, di sini sudah ada tim tatip Bingsis itu. Jadi BK juga sebenarnya nanti menggali masalah-masalah yang ini ada di siswa. Nah ini posisi sebagai manajer. Manajer ini mengelola kendali siswa. Ini ya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa memperbaiki ya, untuk sebagai guru penghukum ini dampaknya sangat luar biasa. Mental anak yang saya sampaikan tadi akan terganggu dan psikisnya akan melekat sepanjang masa. Saya ini pernah dihukum ya, memang ya kenakalan individu ya. Saya nakalnya bukan nakal yang berkelompok tapi individu. Rambut saya panjang kan gitu, waktu itu SMA 15 itu tidak apa-apa tuh, era 90-an. Panjang kan, celana saya nyedrit, istilahnya kan anak ben-benan gitu. Nah sekarang waktu saya ngajar, saya harus motokin celana, saya harus motokin rambut anak-anak. Ya ini kan berbalik. Sama guru saya dibilang kualat kita di guru kan gitu. Nah ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, dulu saya sampaikan. Ini tadi. Berarti kan kalau Bapak Ibu melakukan penghukum terus membuat orang merasa bersalah, ini berarti apa? Identitas gagal. Nah, ini perilaku kontrolnya negatif. Sedangkan untuk yang dikatakan berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif. Ini sebagai teman. Biasanya kan kita kalau ada anak yang terlambat, bisa popot lah, tapi lali, ya isi bensin dulu ya. Nah, itu kan berarti kan ada timbal balik. Kalau posisi sebagai teman, nanti anak ini akan ada ketergantungan ini dengan Bapak Ibu karena merasa sebagai teman gitu. Misalkan Bapak Ibu memberikan solusi, Pak saya harus bagaimana, semuanya harus curhat kepada Bapak Ibu gitu. Nggak ada istilahnya untuk melakukan sendiri. Sedangkan untuk ini pemantau ini
Ini dia akan memantau anak-anak yang datang terlambat, anak-anak yang misalnya tidak mengerjakan tugas. Nah, ini bahasanya seperti ini. Nah, ini menghitung dan mengukur, ya. Terus apa peraturannya, apa konsekuensinya kalau dibilangkan seperti itu, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, ini ya yang terjadi. Kalau sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaannya, apa yang kita yakini, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu yang memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, nah ini, seperti ini, kalimat-kalimatnya seperti ini. Kalau untuk menghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu berdiri di depan bendera sambil hormat selama 2 jam. Nah, ini berarti kan menghukum. Ini kalau yang sebagai kepada bersalah, ini kena mentalnya lebih dalam. Kamu sudah membuat kecewa Bapak, berarti kan Bapak mungkin ayolah berubah kan gitu. Nah, ini misalnya membuat rasa bersalah, mentalnya akan kena. Selanjutnya ini kalau muridnya akan berkata dihukum tadi, saya tidak peduli. Nah, mengulangi salah berulang kali pasti akan terjadi. Mereka kan ada anaknya TKR berapa yang setiap hari terlambat aja gak berubah ya, setiap hari itu. Nah, ini seperti ini. Pelakunya akan berdampak ya. Sedangkan kalau untuk yang manajer, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri dan dia masih akan mengubah perilakunya. Ada komunikasi dari hasil konseling tadi gitu. Keputusan yang buat ya dia sendiri gitu. Nah, sebagai individu yang positif ya. Bagaimana cara agar Anda bisa memperbaiki keadaan? Saya akan membagi masalah ini dengan biasanya nanti kapan kamu akan mulai berubah, kapan kamu akan melaksanakannya, itu tanyakan gitu. Begitu. Nah, ini contoh-contoh kalimat-kalimat 5 posisi kontrol restitusi penghukum. Ini kalimatnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini kan berarti kita menghukum siswa kita untuk berdiri. Nah, gitu. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini kan anak itu kan merasa tertekan, merasa kecewa. Masa kamu nggak akan berubah? Demi Bapak lah, kan gitu. Berarti kan anak ini kalau buat misalnya lagi dia akan tertekan. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kan sebagai teman. Posisi bapak sebagai teman, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, pasti ditanya konsekuensi. Karena kalau ada aturan berarti ada apa? Sanksi. Sanksi itu kan sama halnya dengan hukuman. Setelah upacara kamu beri atribut koperasi, jangan diulang lagi. Ya. Selanjutnya, manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan Anda? Ya, ini pakai manajer. Oke, lanjut. Nah, ini posisi kosong restitusi. Sebaiknya guru sebagai seorang manajer, ya. Ini. Yang ketiga, yang kedua, manajer sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab untuk menemukan solusinya. Manajer mengacu pada restitusi. Ini restitusi nanti saya jelaskan restitusi segitiga restitusi. Jadi ada kebersamaan dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, ini segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu semerap konseling yang dilakukan di sekolah itu nanti Bapak Ibu juga sama-sama menjadi konselor, tidak hanya Bapak Ibu guru BK. Nanti semua masalah nggak harus diselesaikan dengan ini sekitar institusi, bisa juga langsung pukul selesai. Tapi kalau memang nggak bisa ya harus pakai ini. Nah, ini saya gambarkan ini sekitar institusi, ini menstabilkan identitas langkah pertamanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan kesalahan-kesalahan siswa apa.
pasti dia melakukan kesalahan, ada niat dan tujuannya apa, menanyakan keyakinan kelas yang ada apa. Jadi nanti ini kebajikan-kebajikan yang akan dilakukan apa, kedepannya apa. Oke, ini penjelasannya. Ini menstabilkan identitas. Ya, ini siswa kadang membuat kesalahan. Ya, ini saya contohkan kurang kemarin, Pak. Ini ini ada videonya, gitu. Ada videonya. Pelas ini, Pak. Ya. Jadi istilahnya menstabilkan identitas ini apa ya? Meredam emosi anak. Jangan sampai anak itu luapan emosinya berlebihan. Kalau dalam konseling itu istilahnya anak sudah punya rasa percaya dulu, membangun hubungan. Membangun hubungan, kalau dia percaya, dia pasti akan cerita dengan leluasa. Ini membuat kesalahan. Ini salahnya pakai proses pembelajaran. Tidak apa-apa salah. Ya, seperti slogannya Linsu. Kalau nggak ada noda, ya nggak belajar kan gitu nih. Nah sekarang kalau bapak ibu melukis gitu nih, terus anaknya jebret semua, punya anak mungkin ya, kena cat air, bapak marah ya salah kan gitu nih, ibu marah. Kalau nggak ada noda, juga belajar kan gitu. Nah seperti itu gitu. Ini kalimat-kalimat yang biasa muncul untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk menjadi siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik menyelesaikan masalah. Berarti nanti kalimatnya semacam ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Ini biasanya anak yang tipikalnya introvert. Jadi kalau dia punya masalah, pasti akan memendam rasa yang sangat mendalam gitu. Dia harus butuh orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini selanjutnya, ini validasi tindakan salah. Duduk. Nah, diri duduk. Setiap perilaku ini berupaya memenuhi kebutuhan tertentu gitu. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya. Kalimatnya ini yang sering muncul gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru muncul. Apa misalnya dia pemarah, ya apa yang dapat kamu munculkan sikap yang baru kamu? Nah, dan penyabar. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan, adakah cara lain untuk biar kamu tidak merugikan orang lain? Bisa juga. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Nah, ini memunculkan motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Ini yang terbaik. Jadi anak ini tidak bergantung pada konselornya. Keputusan tetap ada di siswa. Kita hanya berikan alternatif saja, alternatif kita bantu gitu. Ini kalimatnya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ini kan nilai kebajikan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih ya? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Dan kapan kamu melakukan seperti itu? Oke Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga diseminasi budaya positif pada hari ini bisa kita terapkan nanti di lingkungan sekolah, terutama keyakinan kelas. Nanti kita coba Bapak Ibu. Nanti kita ada coaching pelatihan, okay? Dengan saya maupun apa. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih narasumber kita untuk kegiatan budaya baik ya Pak ya. Sebelum kita simpulkan, barangkali ada yang perlu menanggapi. Saya berikan waktu Bapak Kepala Sekolah. Saya menyimak apa yang disampaikan Pak Cip mulai dari awal sampai akhir. Ini yang mengingatkan saya, jangan sampai lalai. Besok hari Sabtu kita hadirkan orang tua siswa.
itu nanti akan kita sampaikan terkait dengan sosialisasi aturan sekolah kita. Ketika sudah ada agreement, itulah yang kemarin Pak Saifullah menyampaikan, kalau sudah ada agreement, ada pernyataan mengikuti, ya itu aman Pak. Kalau nggak ada itu, ini ditetapkan oleh sekolah dan tidak pernah ada sosialisasi, tidak ada bukti sosialisasi, dan tidak ada kata agreement, kesepakatan dengan orang tua siswa, maka kita nanti kena itu PPKSP, pencegahan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Maka dari itu hari Sabtu besok teman-teman tim manajemen mohon dipersiapkan. Itu ada agreement dengan orang tua siswa, ada sosialisasi terkait dengan aturan sekolah kita. Yang tiga tadi, Pak Cip mengangkat terkait anak yang bekerja, membantu orang tua sampai jam 12 malam. Di dalam pembelajaran itu ada diferensiasi, kan gitu Pak. Nah, diferensiasi ini maksudnya not only tidak hanya di pembelajaran Pak, tapi juga termasuk dalam hal penanganan siswa. Itu nggak bisa digebiah-gebiah semua, karena permasalahan anak-anak berbeda-beda. Anak yang membantu orang tua siswa, justru itulah sebenarnya kita harus berterima kasih pada mereka yang mau peduli dengan kondisi orang tuanya untuk bagaimana stabilitas ekonominya sehingga dia bisa sekolah. Ini Pak, kalau ini nanti dikasih hukuman, dikasih punishment, loh saya ini untuk orang tua, saya ini untuk ini kebaikan, kenapa saya dipersalahkan? Maka dari itu, inilah treatment yang harus diberikan nanti di teman-teman BK, harus ada pembeda. Kenapa diferensiasi pembelajaran? Itu kan mengakomodir kemampuan anak-anak, dan itu melekat nanti terkait dengan treatment penanganan. Saya pernah cerita beberapa kali di hadapan teman-teman, istri saya ngajar di SMP 27 sama anak ABK, cengkih begini Pak, cengkih begini. Setelah itu ya tak konyol konyol. Nah itu kalau mau masalah aturan kan berani dengan guru itu Pak, harus keluar itu berani dengan guru. Tapi treatmentnya apa? Ya karena itu ABK, maka penanganan yang berbeda dengan anak-anak normal, termasuk ujiannya seperti apa. Nah harapan kami ini kita deteksi dari awal, termasuk yang rapat kemarin, rapat pleno menentukan kenaikan kelas. Saya ngomong 3 bulan ke depan, nanti kalau tidak berubah ya kita eksekusi. Saya juga mikir balik mana, ini anak ABK atau enggak. Kalau anak ABK, treatment pendampingan harus dilakukan dulu sebelum kita melakukan menghakimi ada siswa. Jadi terkait dengan penanganan siswa, diferensiasi itu perlu untuk dilakukan bersama. Gitu nih Pak, mendeteksi anak ternyata dia ada kebutuhan khusus, ada anak yang mohon maaf tadi membantu orang tua dan sebagainya. Itu pernah saya alami ketika saya menjadi wakil kepala sekolah ketika itu, dan kebetulan saya juga mengajar kelasnya dia. Sering dibangunkan oleh teman-teman itu ada di depannya GSP, tidur Pak sana. Karena apa? Dia bekerja di sebuah pasar membantu orang yang jualan sayur. Nah maka dari itu hal-hal seperti itu yang perlu untuk kita lakukan bersama. Saya sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang budaya positif ini yang harus kita kembangkan ke depan terkait dengan destinasi ini. Terima kasih kepada Pak Cip. Saat ini saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Bu. Untuk kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif ini, kalau disimpulkan bahwa saat ini zaman sekarang ini sudah berbeda dari zaman dahulu, yang misalkan dulu sering bentak-bentak, sering marahin pada siswa. Sekarang kita lebih harus mengayomi siswa, mengetahui kebutuhan siswa, sehingga di situ bagaimana menciptakan lingkungan siswa agar nyaman di sekolah. Ya kata kalau Bapak Kepala Sekolah bilang student well-being, bagaimana siswa itu bisa nyaman di sekolah, jadi ya menciptakan sekolah yang ramah dengan anak. Demikian kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif SMK Kal 1 ini
Atas nama pembawa acara, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru di SMK kelas 1 ini. Marilah kita tutup acara aksi nyata diseminasi budaya positif SMK kelas 1 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas ini harus ada kata sepakat antara guru dan harusnya wali kelas ya coba. Cuman Pak Joko menerapkan keadaan ya kalau bisa sekarang sudah ada keyakinan kelas. Nanti Pak Joko akan bagi ini, Anda tuliskan keyakinan kelas Anda apa yang Anda inginkan. Kalimatnya pernyataan universal. Jadi misalkan jujur, ya, tidak boleh nyontek, berarti apa? Percaya pada diri sendiri, tidak terlalu banyak dan mudah diingat, ya, gitu ya. Yang apa sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya ya. Paling banyak 7 ya. Atau paling banyak lagi 10 ya. Sesuaikan dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Di SMK kelas 1 ini apa tujuannya? Yang membedakan ciri khasnya dengan sekolah lain apa? Apel paginya ya. Apel pagi sudah kita laksanakan setiap hari mulai Senin sampai Jumat. Jadi Anda paham ya? Nanti silakan Anda tulis, saya bagikan, nanti kita tempel di sini. Kalau memang ada kalimat yang sama, Pak Joko ambil. Berarti kesepakatan tulis ada berapa kan gitu ya? Oke, siap ya? Bukannya siapkan. Nanti silakan ditempel. Kelas 11 TKRB, saya merasa senang sudah terbentuk keyakinan kelas di kelas kami. Keyakinan kelas ini sangat penting bagi saya. Terima kasih. Nama saya Nuriksan dari kelas 11 TKRB. Saya merasa senang sekali diajak untuk membuat keyakinan kelas, dan alhamdulillah tulisan keyakinan kelas yang saya buat jadi keyakinan kelas. Sekian, terima kasih.